Baik, kita masuk sekarang ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Ra'ina itu berarti sudikah kiranya kamu memperhatikan kami, ya gitu. Di saat para sahabat mengucapkan kata-kata ini kepada Rasulullah, ya. Orang Yahudi juga memakai kata-kata ini, ya. Memakai kata apa? Ra'ina, ya. Nah itu kata ra'ina. Dengan digumam seakan-akan menyebut ra'ina itu, ya. Padahal yang mereka katakan ialah ru'unah, yang berarti apa? Kebodohan yang sangat. Jadi orang Yahudi itu yang dimaksud itu apa? Ru'unah, itu ya. Ini mengejek Rasulullah sebenarnya gitu ya. Makanya kita tidak boleh mengatakan ra'ina gitu. Itulah sebabnya Allah menyuruh para sahabat mengganti kata ra'ina dengan unzurna, ya. Yang sama artinya dengan ra'ina, ya. Terus wasma'u. Kata wasma'u, ya, artinya itu dengarkanlah apa yang dibacakan kepadamu dari firman Rabbmu serta pahamilah. Jadi Al-Quran itu haruslah kita dengarkan, bukan hanya mendengarkan saja, bukan hanya membaca saja, tapi kita harus memahami, ya. Termasuk juga mendengarkan Al-Quran, mendengarkan As-Sunnah yang di dalamnya berisi hikmah, ya gitu. Karena As-Sunnah juga itu merupakan penjelasan dari Al-Quran pula, ya gitu. Di antaranya, ya, apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran ada pada As-Sunnah, gitu. Itu ada hadis mah yang doif, gitunya, anu ragu-ragu hadis mah gitunya, nah gitu ya. Entah saya Quran unggul gitunya, nah gitu. Tidak, ya. Tidak demikian, gitu ya. Ya, hadis kan hadis juga penjelas Al-Quran, ya gitu. Sok antum salat Jumat itu hadis kan bukan bukan penjelasannya ada di Quran secara terlek di surah Al-Jumu'ah secara jelas tuh, ya, secara rinci detail kan nggak ada, cuman kewajibannya aja idan nudialis sholah miyomil jumu'ah gitu, ya, dan seterusnya kan gitu kan, cuman kewajibannya, ya gitu. Tata caranya ya di hadis tuh, ya. Gimana kalau nggak mempelajari hadis tuh, ya. Gitu. Salat 5 waktu gitu, ya gitu. Ya, tata caranya di mana? Di hadis, ya. Bukan tata cara di Quran, kan di Quran cuman irka'u wasjudu kan, ruku sujud gitu, ya, berdiri gitu, ya. Ya gitu hungkul salatnya gitu, ya. Berdiri ruku sujud dan lain gitu hungkul gitu, ya kan. Nah, itu ya. Ya. Penjelasan salat itu ada di hadis, ya gitu. Karenanya apa yang diucapkan Rasulullah di antaranya juga diamnya Rasulullah kan jadi hadis juga, itu kan. Itu berarti kan isinya hikmah, ya, kebijaksanaan. Karena tidak disebutkan secara khusus di sana apa yang mesti didengar, ya gitu. Apakah Al-Quran saja? Kan bisa juga sabda Rasulullah juga gitu, ya gitu. Nah itu. Dan tentunya juga hendaknya seseorang memiliki adab yang baik dan ketika berbicara menggunakan lafaz-lafaz yang tidak mengandung kemungkinan buruk, ya gitu. Tadi kan di yang ro'ina itu kan gitu, yang bermakna ru'unah itu, ya, seharusnya kan
bahwa orang yang beriman tidak mengucapkan itu di hadapan Nabi ya, tidak mengucapkan ro'ina, tapi ucapkanlah unzurna gitu ya. Ini tafsir As-Sa'dinya ya hampir sama lah gitu ya, yang dimaksud ya. Kita ke faedah. Perkara mubah itu ya bisa menjadi terlarang jika menjadi wasilah sarana kepada yang haram ya. Jadi kalau itu ya perkara mubah, ada pula yang namanya ucapan ya, ucapan mubah misalnya, kalau menjadi sarana atau wasilah kepada yang haram, maka itu adalah terlarang ya. Begitu juga kan tadi ya, mengucapkan itu ya, roina itu ya kan asalnya tidak apa-apa, tapi kan setelah dijelaskan itu perkataan Yahudi yang dimaksudnya juga ru'unah gitu ya, yang mengajak Rasulullah, nah itu maka jadi hal yang haram itu ya. Begitu juga ucapan ya, dikatakan dalam As-Sa'di juga di Hidayatul Insan pula ya, apapun perkataan seseorang tuh ya, bercandaan tuh ya, maksudnya bercanda gitu ya gitu. Atau maksud mah biasa-biasa gitu ya gitu, tidak ada maksud ya, saat itu tuh ya tertawa-tertawa gitu ya gitu, tapi karena ada orang yang tersinggung tuh ya, belum waktunya bercanda, dan bukan di saat itu waktu bercanda misalnya itu ya, ya ada sebuah pelajaran di mana ada misalnya ya dia maksudnya bercanda, tapi di waktunya di waktu setelah azan gitu ya, kan bukan yang tepat itu ya gitu, dan itu terjadi ya gitu ya. Kalau misalnya ada yang tertawa dan itu misalnya dia wajar karena bercandaan itu ya gitu, ya yang memulai bercanda itu yang salah gitu juga ya gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan pula ya perkataan-perkataan kita nih, karena terkadang juga ya bisa terpeleset ya, karenanya memiliki adab yang baik ketika berbicara, dan ini kan jarang sekali ya di kita berbicara tentang masalah adab ya. Kalau bicara tentang masalah adab, apalagi sekarang ya, ya generasi-generasi kita juga itu sudah terjebak ya masalah adab tuh ya. Kita lihat bagaimana bukan hanya orang remajanya, anak kecilnya itu ya kan, ya di mana-mana itu ya perkataan yang tidak beradab tuh ya, pada orang dewasa sekalipun tuh ya, pada orang yang di atasnya itu kan, ini masalah adab ya. Karena bisa jadi seseorang mengucapkan hal ini ya, adanya berbicara, dan pembicaraan itu bisa jadi juga di saat itu mengakibatkan hal-hal yang buruk, walaupun lafaz-lafaz yang diucapkan gitu ya tidak ada maksud ke situ ya. Nah, ini harus senantiasa adab itu dijaga ya di dalam pembicaraan ya. Itu di surah Al-Baqarah. Nanti ayat berikutnya kita sambung di penjelasan berikutnya. Barakallahu fikum.